Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD menggelar acara The 12th IICD Corporate Governance Awards. Ajang ini merupakan ajang penghargaan kepada emiten-emiten yang telah mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Setelah penundaan di tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19, Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD kembali menggelar acara The 12th IICD Corporate Governance Awards. Acara ini merupakan ajang penghargaan kepada emiten-emiten yang telah mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada tahun sebelumnya dan tidak terkait kasus serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG. Chairman IICD Sigit Pramono mengatakan penghargaan diberikan kepada emiten-emiten di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Namun, tetap konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Sebanyak 46 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menerima penghargaan dari Indonesia Institute for Corporate Directorship terkait praktik Good Corporate Governance terbaik. Emiten tersebut terdiri atas 24 emiten berkapitalisasi pasar besar atau Big Cap dan 22 emiten berkapitalisasi pasar menengah atau Mid Cap. Terdapat dua kelompok yang dinilai, yaitu 100 emiten dengan market kapitalisasi terbesar dan 100 emiten dengan market kapitalisasi menengah. Pemberian apresiasi kepada para emiten dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Big Cap dan Mid Cap dibagi menjadi 10 kategori, yaitu Best CG Overall, Best Financial Sector, Best Non-Financial Sector, Best State-Owned Enterprises atau BUMN, Best Right of Shareholders, Best Equitable Treatment of Shareholders, Best Role of Stakeholders, Best Disclosure and Transparency, Best Responsibility of the Boards, dan terakhir Most Improved. Dalam kesempatan ini, acara hari ini sebetulnya acara yang tertunda setahun yang lalu. Ya. Kita tahu semua karena pandemi, kita tidak bisa menyelenggarakan. Tetapi kami di ICD sudah mendiskusikan bahwa kita tidak bisa menunda lagi untuk menyelenggarakan. Karena apa? Karena di tengah kesulitan yang kita alami karena pandemi akibat COVID-19 ini, kita perlu saling menyemangati. Kita juga perlu memberikan penghargaan kepada ibu bapak sekalian, emiten yang sudah dengan susah payah di tengah kesulitan yang banyak menimpa bapak ibu sekalian, masih bisa tetap istiqomah atau konsisten menjalankan perusahaan dengan GCG atau tata kelola yang baik. Ya. Adapun penggunaan metode penilaian berdasarkan ASEAN CG Scorecard baru diterapkan pada tahun 2011. Penilaian ini dilakukan oleh 10 asesor IICD yang mumpuni. Menurut Dewan Penasihat Indonesia Institute for Public Governance, Budiono, yang juga merupakan Wakil Presiden Indonesia ke-11, Good Corporate Governance merupakan pondasi penting yang harus dimiliki perusahaan. Saya kira tetap saja bahwa Good Corporate Governance itu adalah fondasi dari apapun yang kita ingin pilih, strategi apapun yang kita ingin lakukan. Tapi itu nggak cukup menurut saya. Dalam situasi perubahan masif, environment, bisnis, ekonomi, baik dalam negeri maupun global, maka barangkali perlu dipikirkan oleh IICG bagaimana mereform atau memikirkan kembali struktur dari silabus-silabusnya. Itu memasukkan upaya untuk memberikan pandangan atau landasan bagi directorship yang bisa kemudian membaca masalah-masalah ini. Sementara itu, Director of Corporate Secretary Unilever Reski Damayanti sebagai salah satu Best Overall emiten kategori Big Caps menyebut bahwa baik di masa pandemi ataupun tidak, Good Corporate Governance harus tetap diimplementasikan. Saya mewakili PT Unilever Indonesia Tbk, kami memenangkan di Best Overall GCG. Gitu. Tentunya pandemi ataupun tidak pandemi ya, corporate governance itu adalah suatu hal yang tentunya sangat bagus ya bagi setiap perusahaan ya. Dan terutama buat kami ini adalah salah satu tentunya komitmen kami sebagai Unilever, perusahaan yang sudah lama beroperasi di Indonesia untuk terus memantapkan gitu kan good corporate governance kami gitu.
Acara IIC DCG Awards diselenggarakan secara offline dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti disinfektan ruangan dan peralatan sebelum acara dimulai, pembatasan kapasitas peserta yang hanya 25% dari kapasitas gedung, serta menyediakan rapid test antigen untuk seluruh kru, jurnalis, panitia, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Irahulu, Jeff Henderson, Berita 1, Jakarta.